Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita bersyukur kepada Allah Taala atas nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Nikmat inilah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat berharga yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Maka sepatutnya kita mensyukuri nikmat ini. Karena nikmat ini juga yang menjadi syarat untuk kita memasuki surganya Allah Taala. Baik. Dan salat berserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita berharap kepada Allah Taala semoga Allah kumpulkan kita semuanya ke dalam surga yang bersalah, surga yang paling tinggi, surga yang mana ada Rasulullah SAW dan para sahabat. Semoga kita membersamai mereka. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya Muhammad Zaki Hamid dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir. Insya Allah akan membahas tafsir dari surat At-Taubah sampai surat An-Nahl. Jadi ada 8 surat ya. Ada 8 surat. Dan ini adalah tugas dari mata kuliah tafsir tahlili untuk penyelesaian ujian akhir semester yang diampu oleh dosen kami yakni Ustadz Dr. Ahmad Alim MA. Nanti teman-teman kita mulai dengan tafsir surat yang pertama yaitu surat At-Taubah. Soalnya saya menampilkan dulu ininya slide-nya ya. Oke. Ya, ada 8 surat yang insya Allah akan kita bahas, yakni surat At-Taubah, surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, dan surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, dan surat Al-Hijr, dan yang terakhir surat An-Nahl. Nah, ada 8 surat, yang dimana setiap surat ini pasti memiliki kandungan yang berbeda-beda, yang memiliki kemujizatan yang Masya Allah, yang pasti berbeda-beda juga, tapi yang dimana surat ini adalah menjadi panduan kita semuanya, memberikan gambaran besar untuk kehidupan kita. Baik, yang pertama kita bahas dari surat At-Taubah. Teman-teman, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini ialah surat yang berapa? Yang ke-9 ya. Yang ke-9 dari urutan surat di dalam Al-Qur'an. Dan surat At-Taubah ini tergolong dalam surah Madaniyah. Ya, surah Madaniyah. Dan surat At-Taubah ini membahas tentang gambaran besar akidah sesama muslim, bagaimana sifat akidah sesama muslim, yaitu wala namanya istilahnya, dan nanti juga akan dibahas tentang kekufuran atau kesyirikan yang disebut dengan bara. Nah, surah At-Taubah ini ialah surah yang dimana tidak diawali dengan basmalah di dalam Al-Quran. Satu-satunya surah yang tidak diawali dengan basmalah. Kenapa? Karena surah ini memberikan gambaran bahwasanya tidaklah boleh dicampur keimanan dengan kesyirikan. Jadi keimanan dan kesyirikan itu tak boleh bercampur. Jadi dia itu sesuatu yang berbeda. Ibaratkannya kayak air dengan minyak pasti nggak akan bersatu, nggak akan pernah bersatu. Nah gitulah ibaratnya keimanan dengan kesyirikan tidak bisa bersatu, tidak boleh bercampur. Dia itu sesuatu yang terpisah, ya sesuatu yang terpisah. Maka dari surah ini kita belajar bahwasanya tidak ada namanya itu campuran atau percampuran agama-agama dari berbagai agama menjadi satu agama, atau yang biasanya dikenal dengan istilah liberalisme. Nah, yang dimana liberalisme ini beranggapan
bahwasannya semua agama itu sama. Ya, semua agama itu sama. Anggapan orang-orang liberal. Yang membedakan apa? Yang membedakannya itu katanya cuma teknis ibadahnya doang. Tapi mereka beranggapan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Tuhannya sama, yaitu Allah. Kata orang-orang liberal. Jadi mereka juga memberikan perumpamaan dengan gambaran suatu piramida. Ya, piramida yang dimana puncaknya ini, puncaknya ialah yang kita tuju, yaitu Tuhan, Allah Ta'ala. Nah, adapun yang kita daki, itu ibaratkan setiap sisinya itu ibaratkan agama-agama yang berbeda. Nah, itulah kesesatan yang diberikan oleh orang-orang liberal, perumpamaan kesesatan yang diberikannya. Jadi mereka berkata setiap agama itu sama, cara cara apa namanya ibadahnya saja yang berbeda. Tentu ini adalah suatu yang menyesatkan. Ya, karena apa? Karena Allah SWT juga telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya keimanan itu tidak bisa dicampurkan dengan kesyirikan. Jadi nggak ada namanya itu semua agama itu sama. Dan kita meyakini bahwasanya Islamlah yang satu-satunya menauhidkan Allah Taala, yang mengesahkan Allah Taala. Ya, Islamlah. Kan ini dalam pandangan kita ya, dalam pandangan Islam. Kita tidak, bukan berarti kita menghina agama yang lain, tapi ini dalam pandangan Islam bahwasanya agama-agama yang lain itu ada kesyirikan. Ya, dia seperti yang kita ketahui lah pada zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, orang-orang itu ada juga yang atau sudah mengenal Allah Taala. Ya, mereka mengenal Allah, makanya nggak heran kita kenapa kok bisa orang-orang dahulu mengenal Tuhannya dengan nama Allah. Apa yang membuat mereka dalam kesesatan? Nah, yang membuat mereka dalam kesesatan itu ialah orientasinya atau apa namanya? Atau wasilah untuk mereka menuju kepada Allah Taala. Ya, wasilah orientasinya. Jadi mereka beranggapan patung-patung lah yang yang menjadi wasilah untuk mengabulkan atau mengantarkan doa mereka kepada Allah atau kepada para pendeta atau lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau dalam Islam kita langsung bisa diminta kepada Allah Taala dalam doa, dalam sholat atau ketika kita mengaji baca Al-Quran. Ya, jadi nggak ada perantara antara kita dengan Allah Taala. Jadi kita bisa langsung meminta kepada Allah Taala. Ya teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya pun perumpamaan yang diberikan oleh orang-orang liberal itu adalah perumpamaan yang salah. Mereka memberikan perumpamaan dengan gambaran piramida. Ya, gambaran yang mereka berikan pun salah. Ya salah. Dan yang lebih parahnya orang-orang liberal itu mereka tuh mengutip salah satu ayat Al-Quran dari mana menjadi senjata untuk mereka. Itu ada dalam Quran surah, mungkin saya tidak perlu menyebutkannya, untuk menjaga kehati-hatian aja kepada mereka yang apa namanya mencoba untuk memotong video ini gitu. Jadi, ada dalam Al-Quran surah atau satu ayat yang menyebutkan ini sebelum Islam datang ya, perlu saya tekankan lagi, sebelum Islam datang kepada mereka, kepada orang-orang kafir, maka itu apa namanya semua agama itu sama. Semua agama sama, tapi ketika Islam belum datang kepada mereka, catat ya, sebelum Islam datang kepada mereka. Tapi ketika Islam sudah datang, wajib beriman, ya, wajib beriman kepada Allah Taala, wajib masuk Islam. Nah, jadi nggak bisa kita atau yang biasa digunakan oleh orang-orang liberal ayat-ayat Al-Quran justru untuk eh, mohon maaf mereka gunakan untuk kesalahan atau malah dilecehkan ayat-ayat Al-Quran. Kan itu sangat hina sekali. Nah, semoga Allah beri petunjuk kepada kita semua dan kepada orang-orang seperti itu. Nah, itu terkait
liberalisme. Jadi mereka mencampurkan setiap agama, keyakinan terkait keyakinan bahwasannya Tuhan itu sama. Nah, adapun lagi sinkretisme. Jadi ada sinkretisme. Nah, kalau sinkretisme, tauhid yang dicampur dengan kesyirikan atau dikompromikan gerakan ibadah lainnya. Nah, kalau sinkretisme ini lebih parah lagi dari liberalisme. Jadi mereka sinkretisme bukan hanya sekedar beranggapan semua agama itu sama secara keyakinan, tapi malahan mereka menggabungkan menggabungkan cara-cara praktek ibadahnya. Alhamdulillah. Jadi mereka menggabungkan ada praktek sholat lah, ada praktek eh, apa lagu-lagu rohani gitu dan sebagainya. Atau ya kita melihat ada yang ganjal di situ, ada yang ganjil gitu. Jadi mereka menggabungkan setiap praktek ibadah agama yang lain. Agama Islam ada, agama Katolik ada, Hindu ada, Buddha ada. Jadi digabung semuanya. Nah, Yahudi ada juga, Nasrani ada juga. Atau bisa kita lihat pada saat malam tahun baru. Nah, itu bisa juga kita katakan sinkretisme. Kenapa? Karena di malam itu praktek ibadah semua agama ada, eh, tapi kita nggak menyebutkan Islam nih ya. Islam nggak ada. Tapi praktek-praktek agama lain itu digabung. Apa Yahudi, Nasrani, terus Kristen juga. Nah, jadi digabung apa kayak tiup trompet. Nah, itu ada tuh dalam agama yang saya sebutkan tadi. Terus Nasrani juga apa namanya? Kembang api. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan yang serupa yang semisal dengannya. Nah, dan ada juga nanti yang namanya tuh agama Bahai. Nah, agama Bahai ini adalah bentuk manifestasi dari sinkretisme. Dan itu saya pernah mendapati ketemu buku-buku yang bahas tentang agama Bahai. Ada di perpustakaan Yusuf Kala. Ya, saya berharap sih semoga orang-orang yang datang ke sana tuh dilindungi oleh Allah Taala, Allah jaga keimanannya. Nah, jadi ya teman-teman, jadi itu terkait surat At-Taubah dan secara global agama Bahai ini ada di Indonesia sudah ada lah karena sudah ditemukan juga buku-bukunya dan kuburan apa tokohnya itu ada di Palestina. Nah, surat At-Taubah ini turun untuk sebagai peringatan atau sebagai pengumuman bahwasanya orang musyrik tidak lagi diizinkan untuk melaksanakan haji. Nah, jadi setelah Fathu Makkah dan 1 tahun setelah Fathu Makkah ya, itu orang-orang musyrik gak lagi diizinkan untuk melaksanakan haji. Dan haji terakhir mereka itu ketika Fathu Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yaitu pada tahun 9 tahun 9 Hijriah. Nah, orang-orang musyrik pada saat itu tidak diizinkan lagi untuk melaksanakan haji. Kenapa? Karena haji itu atau terkhususnya lagi yang di sekitar Masjidil Haram, ya adalah tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang menjaga keimanan. Nah, maka nggak boleh ada keimanan-keimanan yang musyrik, agama-agama yang lain nggak boleh ada di sekitarnya. Apalagi di dalam Masjidil Haram itu nggak boleh. Ada ayat dalam Al-Quran yang melarang orang-orang musyrik untuk memasuki Masjidil Haram dan itu para ulama menghukumnya secara mutlak haram. Kenapa? Karena keimanan mereka itu najis. Jadi orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke
Ka'bah atau Masjidil Haram, karena keimanan mereka itu adalah keimanan yang musyrik, bukan menauhidkan Allah Taala. Maka tidak boleh tuh digabung dengan eh, orang-orang yang telah beriman pada Allah Taala. Nah, maka di sini penting nih kita memahami identitas identitas kita itu sebagai apa. Nah, kalau kita sebagai mengaku emang sebagai orang-orang yang beriman, maka kita tidak boleh lagi itu yang memiliki pemahaman liberalisme, sinkretisme, itu nggak boleh ya teman. Nah, dan dahulunya mereka orang-orang musyrik itu melaksanakan haji ialah dengan pakaian yang, mohon maaf ya saya katakan, gak berbusana gitu, telanjang, pakaian yang telanjang. Nah, kenapa? Karena ada dua penyebabnya. Yang pertama, orang-orang Quraisy, dari elit Quraisy pada saat itu menetapkan kebijakan bahwasanya siapapun yang mau melaksanakan haji, mereka harus membeli pakaian yang telah ditetapkan oleh kebijakan di sana. Jadi siapa saja yang mau datang untuk berhaji harus membeli pakaian tersebut. Nah, jadi bagi siapa yang nggak mampu untuk membelinya, pasti dengan terpaksa mereka nggak berbusana, nggak berpakaian. Karena orang-orang Quraisy itu juga melakukan praktik ekonomi pada saat itu. Nah, dia ada kedok ekonominya juga, ada kepentingan, ada kepentingan, ada kepentingan ya. Dan juga yang kedua, penyebab keduanya itu ada juga mereka itu beranggapan bahwasanya pakainya ini apa namanya? Mereka beranggapan malah menjadi penghalang antara mereka dengan Tuhannya. Malah menjadi penghalang antara mereka dengan Tuhannya. Ya, menjadi penghalang. Ya, saya mengimajinasikannya, astagfirullah gitu. Jadi ya teman-teman paham lah gitu kan. Jadi mereka beranggapan pakainya menjadi penghalang dengan Tuhannya. Jadi kesuciannya emang benar-benar diberikan ke Tuhan. Astagfirullah. Nah, selanjutnya teman-teman, dan ada juga pada saat sebelum sebelum syariat Islam atau sebelum Fathu Makkah, itu sa'i antara Safa dan Marwah dilakukan oleh orang-orang musyrik. Makanya ada di antara sa'i apa Safa dan Marwah ada patung-patung. Makanya Allah turunkan nantinya ketika sudah ditaklukkan Makkah, turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwah min syairillah. Faman hajjal baita bi'tamara fala junaha alaihi gitu. Ini tidak ada dosa bagi mereka yang melaksanakan umroh dan yang melaksanakan Safa ke Marwah. Karena para sahabat saat itu memahami, dulu kami berbuat musyrik pada Allah Taala di tempat ini. Nah, jadi sahabat sangat merasa bersalah ketika melakukan lagi sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, maka Allah katakanlah tidak ada dosa bagi kalian. Justru kalian sa'i antara Safa dan Marwah itu merupakan syiarnya agama Allah Taala. Dan sebelum itu tadi karena ada patung-patung dan ada juga orang-orang yang melakukan zina itu. Nah, ada orang-orang yang melakukan zina dan ada dua sejoli yang terkutuk namanya itu Isaf dan Nailah. Mereka melakukan perbuatan zina antara Safa dan Marwah. Dan akhirnya mereka berdua itu dikutuk menjadi patung. Ya begitu teman-teman. Jadi surat At-Taubah ini memberikan gambaran besar pada kita bahwasanya keimanan itu nggak bisa dicampurkan dengan kesesatan atau dengan kemusyrikan. Dan
perlu kita pahami juga, musyrik itu bukan hanya ada di zaman dahulu, ya, atau jahiliyah itu bukan ada di zaman dahulu saja. Zaman sekarang pun ada. Nah, kita coba sedikit baca tafsirnya. Surat Taubah eh, Madaniyah. Dia adalah surat Madaniyah. Au illa akhiruha. Mi'atan wa thalathun illa ayah. Dia berjumlah 130 ayat. Ya, ada 130 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bacakan tafsir Jalalainnya. Walam walam tuktab fihal basmalah. Jadi tidak dituliskan padanya pada surat At-Taubah ini basmalah. Di anna sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar, karena sallallahu tidak memerintahkan bidzalika ya, dengan membaca basmalah. Kama yu'akhadh kama yu'khadhu min hadis rawahul hakim, seperti yang didapatkan dalam sebuah hadis yang riwayat Hakim, wa akhraja ma'nahu, dan dikeluarkan pada maknanya oleh Ali annal basmalah aman. Nah, jadi sesungguhnya basmalah itu memberikan keamanan, yang memberikan keamanan. Jadi nggak mungkin itu orang-orang yang berbuat musyrik mereka tuh diberikan keamanan, apalagi keamanan di akhirat, ya, apalagi keamanan di akhirat. Di basmalah itu jalan untuk orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman dengan membaca basmalah mereka insya Allah akan mendapatkan keamanan. Nah, dan tak ada keamanan bagi orang-orang musyrik. Kalau kita berpikir ada beberapa di antara mereka di dunia ini yang mendapatkan keamanan, belum pasti di akhirat mereka mendapatkan keamanan. Maka sebenarnya ini adalah menjadi dakwah bagi kita untuk menyadarkan mereka agar mereka selamat gitu di akhirat. Kita sampaikan keimanan kepada mereka yang belum beriman. Nah, wahiyya nuzilat li raf'il aman. Ayat ini diturunkan karena mengangkat keamanan bisayf, dengan pedang. Nah, jadi ayat ini diturunkan untuk mengangkat keamanan. Jadi tidak ada keamanan gitu. Dan mengingatkan bahwasannya tidak ada keamanan bagi orang musyrik. Bahwa keamanan itu sudah dicabut sama Allah bagi mereka. Dan wa'an Hudzaifah annakum tusammunaha. Dan Hudzaifah sesungguhnya memberinya nama surat Taubah. Jadi Hudzaifah memberi nama pada surat ini surat Taubah dengan atau dan wahiyya suratul Ahzab, dan surat Ahzab, ya, surat Ahzab. Warawal Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari anil Bara, sesungguhnya anil Bara annaha akhiru surat nuzilat, sesungguhnya akhir surat yang diturunkan. Nah, hadhihi, ini Bara'ah. Nah, dan surat surat Taubah ini dinamakan juga surat Bara'ah, itu berlepas. Jadi Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas dari orang-orang musyrik, dan berlepas dari orang musyrik. Bara'atun minallahi wa rasulihi, di berlepas Allah dan Rasulnya, wasilatun, penyambung. Jadi nggak ada pemisahan antara Allah dengan Rasulnya. Maksudnya Allah dan Rasulnya lah yang berlepas diri, bukan salah satunya, bukan Allah yang berlepas dari Rasulnya atau Rasul berlepas dari dari Allah Taala, bukan seperti itu. Tapi Allah dan Rasulnya berlepas dari siapa?
ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, dari orang-orang yang mengambil janji, yaitu orang-orang musyrik. Dan mutlaqan, di mana mereka tuh mengambil janji mutlak, auduna arba'ati ashhur, di bawah 4 bulan, au fauqaha, atau lebih. Wa nusal ahlu, dicatat janji mereka itu bima yadkau fi qawlihi, sebagaimana yang disebutkan pada perkataannya, fasihu, maka berjalanlah mereka, siru aminin, berjalanlah mereka dengan aman, ayyuhal musyrikun, orang-orang musyrik, fil ard, di dunia, arba'ata asyur, selama 4 bulan, awaluha uh, awaluha syawal, pada awal syawal, bidalil saya di, yang dengan dalil yang datang, wala aman lakum ba'daha, dan tak ada keamanan bagi mereka setelahnya. Jadi pada awal Syawal mereka tuh masih mendapatkan keamanan, berjalanlah dengan aman gitu kan, tidak 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 diadab sama Allah Taala. Nah, tapi setelah itu, setelah 4 bulan, mereka tidak ada lagi keamanan bagi mereka. Wa'alam annakum, dan ketahuilah sesungguhnya kalian, khairu mu'jizillah, tidak dapat melemahkan Allah Taala. Ai fa fa iti adabihi, itu berlepas dari azab Allah, ya. Wa anna allaha wa anna allaha mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir, muzilahum, merendahkan merendahkan mereka, fit dunya, di dunia, bil qital, dengan diperangi, wal ukhra bin nar, dan di akhirat dengan neraka. Ya, gitulah orang-orang musyrik yang dimana mereka tuh eh, berbuat kerusakan, ya. Jadi ada kafir harbi sama kafir zimni. Nah, adapun yang diperangi di dunia ini, ya kita emang berjihad melawan mereka, itu ialah kafir-kafir harbi, seperti yang terjadi di Palestina, di bumi Syam. Nah, itu mereka tuh diperangi. Tapi kan bagi orang-orang kafir yang zimni, yang hidup tentram di bawah aturan Islam, mereka nggak diperangi, justru mereka diberi keamanan. Dan mereka diberi keamanan. Nah, namun sayangnya nih, wal ukhra bin nar, mereka nggak ada keselamatan di dunia, apa, di akhirat. Itu Allah kasih azab dengan neraka. Ya, karena Allah berlepas diri dari mereka. Nah, itu teman, surat yang pertama kita bahas, yaitu surat Taubah. Selanjutnya insya Allah kita akan bahas surah, ntar saya tambahkan lagi slide-nya, surah Yunus. Ya, surat Yunus, mana dia? Ya, surat Yunus itu surat yang ke 10 setelah surat At-Taubah. Nah, surat Yunus itu suratnya, ayat-ayatnya dikenal dengan panjang. Jadi ayat-ayatnya panjang, dan juga disebut dengan surat At-Tutiwal. Kenapa? Karena ayat-ayatnya yang panjang. Nah, surat Yunus ini ialah surat Makiyah, illa fa in kunta fi syak, yaitu kecuali ayat ayat 94. Al al aitaini au
salasa, dan dua ayat atau tiga ayat setelahnya, dan juga ayat wa minhum may yu'min bih, dan juga ayat 40 al-ayah. Nah, surat Yunus ini terdiri dari mi'atu wa tis'u au asyara ayat. Terdiri dari 109 atau 110 ayat. Kalau di dalam mushaf kita, mushaf Madinah dan juga di mushaf Dapat cetakan cetakan apa namanya Indonesia, itu ada 109 ayat ya, ada 109 ayat. Tapi Imam Jalaluddin Asyuti eh ya menyebutkan dalam tafsir Jalalainnya ada yang berpendapat 109 atau 110 ayat ya. Nah, surat Yunus ini memberikan gambaran besar bahwasanya dia membahas tentang tauhid, dakwah tauhid ya. Jadi surat Makiyah ini identik dengan keimanan atau tauhid kepada Allah Taala, mengesahkan Allah Taala, dan membahas tentang hakikat wahyu, bagaimana wahyu itu diturunkan, sejatinya wahyu itu gimana, dan konsep kenabian, hari kebangkitan, sifat manusia, dan konsep amal. Ya, nah kita coba langsung saja kepada tafsirnya, tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang tahu maknanya. Tilka ay hadhil ayat, itu yaitu ayat-ayat ini, ayatul kitab, ayat-ayat Alkitab, ay Al-Quran, itu ayat-ayat Al-Quran. Al-idhafah bimakna min. Jadi diidhafah dengan min. Jadi ayatul kitab itu ada kata min sebenarnya. Jadi ayat itu minal kitab. Jadi ayat-ayat dari kitab. Al-Hakim yang jelas, atau Al-Muhkam yang bijak, yang jelas. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu sifatnya itu jelas dan bijak. Terus akana linnasi ay ahlu kitab, apakah ada bagi manusia, tunggu saya tutup dulu. Akanan nas, apakah ada bagi manusia, ay ahlu kitab, yaitu orang-orang orang-orang Makkah, ahli Makkah, penduduk Makkah, istifham, pertanyaan ingkar. Nah, di mana ini adalah pertanyaan untuk mengingkari. Ya kan nas. Karena Allah tuh nggak mau bertanya gitu. Misalnya pertanyaannya mengingkari gitu. Ibaratnya seperti ini. Allah tuh sudah tahu jawabannya, tapi ya Allah pengen nanya-nanya aja gitu. Atau misalnya ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, dan kesalahannya itu sudah diketahui sebelumnya, tapi orang yang mengetahui kesalahannya itu tidak mengumbarkan kepada orang yang berbuat kesalahan, justru malah menanyakannya. Ya seolah-olah ingin menanyakan aja gitu, padahal sudah diketahui. Nah ini pertanyaan untuk mengingkari. Wal jar wal mahjur wal majrur, dan jar dan majrur hal min qawlihi. Ajaban itu takjub atau heran, bin nasbi khobar, ya, dengan nasab, itu dengan fathah khobar kana. Jadi ajaban itu ada khobar kana, atau bisa juga dengan birofai, bisa juga dengan rofa dengan dhammah. Jadi bisa dibaca dengan ajabun.
ya. Wal khabar wa bi raf'i ismuha, dan dengan domah namanya. Wal khabar wa huwa ismuha ala al-ula, kalimat yang pertama, an auhayna, bahwa telah kami wahyukan, ai ihauna, yaitu wahyu kami, ila rajulin minhum, kepada seorang laki-laki, yaitu Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW wahyu kepada Rasulullah SAW, an an ay mufassarah, itu penjelas, anziri khaw khawif, itu peringatan. Nah, peringatan ini adalah peringatan yang memberi rasa takut annas, kepada manusia. Nah, manusianya siapa? Al-kafiri nabil adab, itu orang-orang kafir dengan adabnya Allah SWT. Wa basyiril ladzina amanu, nah, dan dikabarkan kepada orang-orang yang beriman, anna ay bi anna, sesungguhnya, lahum qadama, sesungguhnya bagi mereka telah terdahulu, qadama ay salaf sidiqin inda rabbihim, telah terdahulu kebenaran di sisi Rabbnya. Dan maksudnya apa? Ai ajaran hasanah, yaitu mereka mendapatkan kebaikan, yang mendapatkan pahala seperti orang-orang terdahulu. Kebenaran yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Dia orang-orang yang beriman, dikabarkan bahwa mereka itu mendapatkan pahala yang baik. Lima qaddamuhu minal a'mal, di mana mereka itu eh, dengan apa yang mereka lakukan untuknya. Mereka melakukan untuk mereka diri sendiri, yaitu tadi beriman dengan amal, ya, dengan apa, buktian keimanan, perbuatan dan sebagainya. Sedangkan qalal kafirun, orang-orang kafir berkata, inna hadzal Qur'an, inna hadza ay Qur'an, sesungguhnya ini Al-Qur'an, kata orang-orang kafir, al-mustamil ala dzalik, mencakup semua yang ada dalam Quran, ya. Orang kafir berkata, lasahirum mubin, mereka berkata bahwasanya ini sungguh sihir yang nyata, sihir yang jelas. Ya begitulah orang kafir, kalau sudah diperingatkan malah mereka menuduh bahwasanya ini adalah sihir, Rasulullah adalah pendongeng, uh, atau dukun dan sebagainya. Tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Wafi kiraatin, dalam kiraah yang lain, lasahirun itu dibaca lasahirun. Maaf, tadi itu dalam ayatnya dibaca lasihrum mubin. Nah, dalam kiraah lain dibaca lasahirun, ya. Bal musyaru ilaihi, yang diberikan isyarat kepadanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan isyarat kepada Nabi Sallam. Nah, kan, jadi orang-orang kafir itu, orang musyrik itu bukan hanya menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir, tapi semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu. Jadi orang-orang yang bersama Al-Quran, mereka beranggapan telah melakukan sihir kepada diri mereka. Jadi mereka beranggapan, orang musyrik itu beranggapan siapa yang baca Al-Quran, orang yang mendakwahkan Al-Quran, orang yang mengaji dan lain sebagainya. Intinya ketika selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mereka beranggapan ini adalah sihir, dan termasuk nantinya yang berbawa risalah Islam ini, membawa Al-Quran, itu Rasulullah SAW. Nah, mereka menuduh Rasulullah SAW adalah pendusta dan lain sebagainya.
Nah, itu teman-teman terkait surat Yunus. Selanjutnya insya Allah kita akan coba bahas surat Hud. Oke, saya coba tampilkan slide-nya ya. Oke. Nah, pada surat Hud ini adalah surat yang ke-11. Ya, surat yang ke-11. Surat Hud ialah surat yang termasuk surat Makiyah, ya, termasuk surat Makiyah. Bukan berarti hanya turun di Makkah. Bisa jadi eh, beberapa ulama berbeda pendapat tentang Makiyah. Ada yang mengatakan turun di Mekah, ada yang mengatakan turun periode hijrah, ada yang karena mukhatabnya ialah ahli Makkah dan sebagainya. Jadi surah Hud disebutkan adalah surat Makiyah. Ya, surat Hud illa kecuali ayat 114, kecuali ayat 114, illa wa inis shalah al ayat wa illa fala'illaka tarak, dan uh, ayat 12, dan juga ayat wa ulaika yu'minin nabi, dan ayat 17 al ayat. Ya, ada tiga ayat yang disebutkan sebagai ayat madaniyah, ya, bukan tergolong ayat makiyah. Nah, surat Hud ini terdiri dari mi'atun wa isnatani au salasu wa ishruna ayat. Ada 122 atau 123 ayat. Tapi kalau dalam mushaf kita itu ada 123 ayat. Ya, ada sebanyak 123 ayat. Nah, surat Hud ini memiliki kandungan Al-Quran yang sangat luar biasa, Masya Allah dahsyatnya. Ya, isinya yang sangat dahsyat, dari mana surat Hud ini membahas tentang sifat-sifat Al-Quran, yang membahas secara kokoh, secara rinci, dan juga bicara tentang makhluk hidup, tentang alam, ya, dan juga berbicara tentang metode dakwah, usul dakwah, jadi bagaimana seorang muslim itu berdakwah juga dibahas dalam surat ini, dan juga membahas tentang sejarah umat-umat terdahulu. Masya Allah. Jadi ayat-ayat yang membahas sejarah ini memiliki hikmah atau pelajaran yang sangat banyak. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya tafsir Al-Quran ini, Al-Quran itu, Al-Quran itu sepertiganya ialah dan berisikan sejarah. Artinya apa? Artinya Allah pengen kita belajar dari sejarah untuk melihat masa depan. Insya Allah. Allah pengen kita belajar dari sejarah itu agar kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yang mana mereka itu mendapatkan azab dari Allah Taala. Dan Allah juga memerintahkan memerintahkan kita untuk belajar sejarah bagaimana ada umat-umat terdahulu mendapatkan nikmat yang luar biasa, Masya Allah, yang dari Allah Taala, mendapatkan kemenangan dari Allah Taala, gimana metode mereka dalam mendakwakan Islam. Nah, itu adalah sejarah. Nah, dalam sejarah bagaimana mereka berdakwah. Nah, dan nanti Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa, Insya Allah. Dan juga membahas tentang tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa.
mensucikan jiwa, membersihkan ketika ada misalnya hati terasa gelisah, galau, gitu kan, atau akhlak kurang baik. Nah, ini dibahas dalam surat ini, gimana kita untuk memperbaikinya itu. Nah, dan juga ini, ada juga orang-orang yang diazab karena berbuat zalim. Nah, itu ada dalam cakupan dalam sejarah kan, saya sebutkan tadi, bagaimana ada orang-orang terdahulu yang mendapatkan azab dari Allah Ta'ala karena berbuat zalim. Dan selanjutnya istiqomah pada kebenaran. Istiqomah pada kebenaran. Ya. Nah, dan ayat surat Hud ini, surat Hud, surat Hud ini pernah membuat sampai Rasulullah SAW berubah. Jadi dalam suatu riwayat dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Abu Bakar pernah berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau sudah berubah." Nah, dan Rasulullah menjawab, "Ubanku adalah Hud." Nah, jadi surat Hud itu sampai membuat Rasulullah SAW berubah. Karena apa? Karena isi kandungannya itu yang luar biasa, Masya Allah, yang sangat berat dipikul. Jadi ada satu ayat yang di mana itu emang sangat berat gitu, yaitu ayat 112 yang surat Hud ini, ayat 112, yang dimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Fastaqim kama umirta wa man taba fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir." Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, kata Allah Ta'ala, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman, perintah istiqomah ini sangat berat ya. Tidak mudah untuk kita amalkan. Karena dalam syarah hadis Arba'in juga, yang hadis di mana sahabat bertanya, eh, kabarkanlah atau berilah aku sesuatu yang tidak aku tanyakan kepada yang lainnya. Nah, jadi Rasulullah memberikan jawaban, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Beriman kepada Allah Taala dan istiqomahlah. Nah, dalam syarahnya dikatakan, syarahnya Ibnu Daqiq kalau nggak salah, bahwasanya seseorang yang jatuh dalam kesalahan, nah itu mereka sudah terputus ke istiqomahnya, nggak lagi istiqomah. Ya, jadi istiqomah ini berat teman. Oke, kita coba baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bentar saya coba teks ininya. Ya, teman-teman, kita bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsirnya ya. Alif lam ra. Allahu a'lam bi muradihi bidzalika hadza. Hanya Allah lah yang mengetahui maknanya. Kitabun uhkimat ayatuh. Kitab kitab Allah ini eh, yang dikokohkan dengan ayat-ayatnya, bi'adi bin nizmi, dengan takjubnya sistem sistem Allah Ta'ala. Wa bidai'i al-ma'ani thumma fusilat bun buinat, kemudian dijelaskan, dirincikan dengan bil ahkam, dengan hukum-hukum, wal wal qasas, dan dan kisah-kisah, wal mawa'id,
dan nasihat-nasihat mauizah, untuk mauizah. Min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana. Ay Allah, ay sesungguhnya bahwasanya, anna sesungguhnya, la ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah menyembah kecuali kepada Allah Taala. Innani sesungguhnya, lakum bagi kalian, minhu nazir, darinya sesungguhnya diberi peringatan kepada kalian, bila azab in kafartum, dengan azab jika kalian kafir. Wabashirun, dan kabar gembira, bisawab, dengan pahala, in amantum, ketika kalian beriman. Wa anistaghfiru rabbakum, dan ketika kalian, dan memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, minasyirk, dari kesyirikan, bertobatlah. Tsumma tubu, kemudian tobatlah. Irji'u, kembalilah. Ilaihi bitta'ati, kembali kepada Allah Taala, kepadanya dengan taat. Yumatti'kum, dan kebahagiaan bagi kalian, Allah memberikan kebahagiaan kalian, fit dunia, di dunia, mata'an hasanan, dan dengan hidup yang baik. Nah, hidupnya dijamin oleh Allah, bitaish, dengan kehidupan yang baik. Wasa'atin rizki, dan luasnya rezeki. Masya Allah. Jadi orang-orang beriman itu Allah juga kasih hidup yang baik dan rezeki yang luas. Masya Allah. Ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, yaitu wal maut, yaitu sampai mati. Wa yu'ti fil akhirah, dan ketika datang, yaitu pada di akhirat, kula di faqlin, orang-orang ini, mereka itu semuanya memiliki keutamaan amal, fil amal, pada amal mereka, fadlahu, yaitu keutamaan, ay jazai, balasannya. Jadi orang-orang yang berbuat eh, kebaikan tersebut, orang yang beriman, mereka tuh mendapatkan balasan. Wa in tawallau, dan ketika mereka ada yang berpaling, fi, pada keimanan, hazfu ihda, dibuang satu ta'ain. Oh, ini dibuang, harusnya ada tatawallau, tapi dibuang satu tanya, jadi tawallau, ay tu'iru, yang berpaling. Fa inni akhafu alaikum, aku khawatirkan. Nah, jadi Allah khawatirkan pada kalian, alaikum, azab yaumin kabir, huwa yaumul qiyamah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sebenarnya teman-teman, Allah itu nggak pengen kita tuh diazab oleh Allah. Allah aja khawatir kalau kita sampai diazab gitu. Allah nggak pengen artinya sampai kita mendapatkan azabnya sendiri. Huwa yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ibaratnya seorang ibu pasti sayang kepada anaknya, maka seorang ibu pasti akan, atau seorang ayah, memberikan peringatan-peringatan agar seorang anak tidak melakukan kesalahan yang sudah dikasih tahunya. Jika dilakukan kesalahan, pasti akan dihukum. Nah, bukan berarti orang tua itu ingin memberi hukuman kepada anaknya tersebut. Mereka pun pasti ada khawatir atau rasa yang tidak pengen memberikan hukuman kepada anaknya. Nah, begitulah Allah Ta'ala. Allah itu, Masya Allah, sayangnya Allah itu bahkan tidak pengen memberikan azab kepada kita. Allah tidak pengen memberikan azab kepada kita. Maka Allah pun khawatir kalau sampai Allah menghukum kita di akhirat nanti. Nah, itu teman terkait surat Hud. Semoga kita dapat mengambil fadilah, mengambil pelajaran pada soal ini. Oke, selanjutnya kita, oh ya, di surat Hud ini juga ini diutamakan dibaca pada hari Jumat.
Jadi selain surat Kahfi juga diutamakan surat Hud ini dibaca. Oke, kita coba lebih ringkas lagi ya, karena waktunya juga. Oke, selanjutnya surat tadi surat Hud, surat Yusuf. Nah, surat Yusuf terdiri dari 111 ayat. Ya, terdiri dari 111 ayat. Mana ini, Mas? Oke, terdiri dari 111 ayat dan dia termasuk surat Makiyah. Termasuk surat Makiyah, tergolong surat Makiyah, terdiri dari 111 ayat. Di mana surat Yusuf ini diturunkan pada tahun kesedihan. Jadi pada tahun kesedihan, pada saat itu Rasulullah menghadapi kesedihan yang sangat besar, di mana beliau ditinggalkan oleh pamannya dan juga oleh istri tercintanya, yaitu Abu Thalib dan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di mana Abu Thalib itu menjadi pembela Rasulullah SAW ketika dalam mendakwahi Islam. Nah, sedangkan ibunda Khadijah menjadi penenang Rasulullah SAW ketika beliau merasa lagi gelisah dan lain sebagainya. Misalnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, nah, Rasulullah SAW merasa ketakutan, kegigilan, bahkan sampai demam. Nah, namun, Masya Allah, Ibunda Khadijah memberikan ketenangan pada Rasulullah SAW. Tidak mungkin Allah menakutimu atau mengazab, kata Ibunda Khadijah, karena Rasulullah SAW itu berbuat baik, menyambung satu rahim, uh, membantu orang-orang yang membutuhkan, menghormati tamu, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu karena yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, yang mana itu menjadi tahun kesedihan Nabi Rasulullah SAW, turunlah surat Yusuf ini untuk sebagai penghibur Rasulullah SAW. Nah, karena teman-teman, kenapa dengan surat Yusuf ini? Karena Allah pengen memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada loh ujian yang lebih berat diberikan daripada kamu gitu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ujiannya lebih berat daripada yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan surat Yusuf ini menceritakan full biografi daripada Nabi Yusuf alaihissalam, karena banyak pelajarannya. Diceritakan dari kecilnya Nabi Yusuf sampai dewasanya. Jadi Nabi Yusuf ini ketika kecil sudah dibuang, terus dijadiin budak, dipisah dengan keluarganya, di penjara juga, dan digoda oleh seorang wanita, bahkan difitnah gitu kan. Nah, gak ada apa ibunya ya. Nah, itu yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, lebih berat yang dihadapi pada Rasulullah SAW. Jadi Allah pengen menghibur Nabi Yusuf. Ayolah, kuat, lebih kuat lagi, insya Allah ujianmu tidak seberat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Dan ini juga menjadi reminder bagi kita bahwasanya ujian kita pun belum seberat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, belum seberat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Jadi kita bisa belajar juga. Dan kalaupun misalnya uh, kisahnya Rasulullah SAW masih belum tergambarkan kita untuk mengobati perasaan kita, kita bisa membaca kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan surat Yusuf ini sangat cocok nih untuk kesehatan mental. Kesehatan mental. Jadi kalau sering-sering galau, banyak masalah, atau yang mentalnya lemah, yang tidak ada harapan, masa depan suram, badesu, dan lain sebagainya, surat Yusuf ini memberikan harapan. Masya Allah. Memberikan harapan kepada kita, memberikan kekuatan. Surat Yusuf ini ayat-ayatnya berbicara tentang sejarah ya. Kenapa? Karena tadi menceritakan biografi Nabi Yusuf alaihissalam, dari mana
Sejarah itu, teman-teman, memberikan garis pandu mencapai masa depan, belajar gagasan. Ya, oke kita lanjut pada baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Oke, saya coba tutup dulu ininya ya. Biasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Hadza kitabun salah maaf. Ah, ini surat Yusuf. Surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alif lam ra. Allahu a'lamu muradihi bidzalika. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tilka dengan itu hadil ayat ayat-ayat ini ayatul kitab ayatul kitab ayat Al-Quran walidofah dan didofakan bimakna min, jadi ada makna min di ayatum minal kitab. Nah jadi ada minal antara ayat dan kitab, ayatu minal kitab, jadi di idofah hanya jadi ayatul kitab al-mubin yang jelas, yang al-muzhir lil haqqi minal batil, yang menampakkan kebenaran daripada kebatilan. Nah, jadi Al-Quran ini menjelaskan atau memberikan gambaran bahwasanya kebenaran itu akan nampak, ya akan nampak daripada kebatilan. Jadi nggak ada alasannya kalau misalnya kita mengatakan hidayah itu belum sampai, ya. Karena kebenaran itu pasti lebih nampak daripada kebatilan, lebih jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Qur'an, Quran Arabian pada bahasa Arab, lughatul Arab, dalam dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah bagian dari agama kita, dan sahabat Umar bin Khattab mengatakan wajib itu bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab karena dia merupakan bagian dari agama. Dan semoga Allah mudahkan kita ya belajar bahasa Arab, dan saya juga sedang belajar. La'allakum, semoga kalian ya ahli kitab, yaitu orang-orang Makkah, ta'qilun, menggunakan akal kalian, tafqahun ma'anihi, yang memahami makna-makna Al-Quran. Nah, jadi karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, jadi sudah seharusnya nih orang-orang Makkah itu menggunakan akal mereka. Untuk apa? Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena Allah mengatakan juga Al-Quran ini jelas kebenarannya, lebih jelas daripada kebatilan. Ya, tapi orang-orang Quraisy pada saat itu tidak mau menerimanya karena ada kepentingan lagi. Ya, ada kepentingan lagi. Nah, oke, kita lanjut pada ayat selanjutnya, surat selanjutnya, itu surat Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Nah, surat Ar-Ra'd ialah surat yang ke-13. Eh, Makiyah, surat Makiyah, yang berjumlah 43 ayat. 43 ayat. Illa, kecuali ayat wala yazalul ladzi kafaru. Kecuali ayat ini itu surat Makiyah. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursalan. Surat dan ayat ini, itu ayat ini madaniyah. Ya, jadi ayat yang tadi wala yazalul ladzi kafaru ayat ayat madaniyah, dan ayat yaqulul ladzi kafaru lasta mursalan itu ayat madaniyah juga. Atau ayat madaniyah lagi, walau an Qur'anan,
Nah, ini juga ayat mananya. Al-ayataini salasu aw arba'u aw khamsun aw sittun wa arba'un. Jadi ada yang berpendapat bahwasannya ayat-ayat jumlah ayat dalam surah Ar-Ra'd ini yaitu 42, 43, 44, 45 dan 46 ayat. Nah, dan kalau di ini mushaf Kufah atau mushaf kita, mushaf Madinah atau mushaf cetakan Depak juga, cetakan Indonesia itu berjumlah 43 ayat. Adapun di apa namanya? Dinamakan surat Ar-Ra'd itu ada pada ayat 13. Ya, pada ayat 13. Ya, jadi kalau katakan wa yusabbihur ra'du bihamdihi, jadi dan guru itu petir bertasbih memujinya. Jadi Allah apa jadi petir itu bertasbih memuji Allah Taala sehingga ini dia makan surat Ar-Ra'd. Nah, dan teman-teman ketika kita mendengar petir disunahkan ya afdalnya kita membaca satu doa. Ada dua doa sebenarnya. Tapi yang kami paparkan cuma satu yaitu doanya Allahumma la taqlikna bi ghadabika wa la tuhallikna bi'adzabika wa afina qabla dzalik. Ya Allah, janganlah kau matikan kami. Saya salah ini ya dalam terjemahnya. Jadi terjemahnya, ya Allah, janganlah kau matikan kami dengan kemarahanmu dan janganlah engkau rusak diri kami dengan siksamu. Dan maafkanlah kami sebelum semua itu terjadi. Jadi kita berharap kepada Allah sebelum terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan ini yaitu dimatikan karena kemarahan Allah Taala, karena siksanya Allah Taala, kita berharap dimatikan sebelum hal itu terjadi. Artinya eh, sebelum itu kita mendapatkan apa namanya di mana dari Allah Taala, dapatkan kebaikan dari Allah Taala, dapatkan pahala dari Allah Taala, gitu. Nah, maka kalau sudah mendapatkan apa namanya, jadi kita berdoanya itu maafkanlah kita sebelum semua itu terjadi dan dimatikan sebelum kemarahan dari Allah Taala. Ya kita bacakan ininya, tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu a'lamu bihi bidzalik. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tilka itu hadhil ayat-ayat ini ayatul kitab ayat-ayat kitab ayat Al-Quran itu ayat Al-Quran walidofah bimakna min dan jadi ada makna min lagi dan seperti sebelumnya dijelaskan waladhi unzila ilaika waladhi unzila ilaika bi rabbik yang mana diturunkan kepada kau dari Tuhanmu ayat Al-Quran itu Al-Quran mubtada khabaruhu mubtada khabarnya ialah al-haqu itu kebenaran la syakka yaitu tidak ada keraguan fihi pada Al-Quran walakinna aktsaran nas tetapi kebanyakan manusia yaitu ahlu Makkah yaitu penduduk Makkah la yu'minun mereka tidak beriman bi annahu min indahi sungguhnya dengan itu maka di sisi Allah Ta'ala Allah ladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah meninggikan langit-langit tanpa tiang ya tanpa tiang ayat Ahmad jama'u imad wa huwal aswana dan dikumpulkan tiang-tiang itu tak ada apa namanya tak ada tiang wa huwa shadiqun dan benarlah itu wan wan bi anna la amada asalan ya thumma stawa 'alal 'arsy dan Allah itu beristiwa atas 'arsy
Dan istiwanya Allah ini nggak usah dipertanyakan bagaimana. Oke, mungkin itu yang sedikit kita bahas di surat Ar-Ra'd. Kita selanjutnya bahas surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Surat Ibrahim ya. Kelewatan lagi. Ya, surat Ibrahim. Surat Ibrahim surat yang ke 14. Surat Ibrahim ini tergolong surah Makkiyah berjumlah 111 ayat, dari mana surah Ibrahim eh, menceritakan atau memberikan konsep pendidikan akidah, pendidikan tauhid. Nah, begitu pentingnya tauhid, keimanan itu. Karena keimanan inilah yang nantinya menjadi manifestasi atau hasil produk dari bukan ya. Jadi akhlak yang baik itu manifestasi atau hasil dari akidah yang baik. Nah, sebagaimana juga Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 24, Lam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah dalam membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kuat dan cabang-cabangnya yang menjulang ke langit. Jadi Allah memberikan perumpamaan akidah keimanan yang kuat itu seperti pohon yang baik, ya, kasyajaratin thayyibah, dan akarnya yang kuat. Asluha sabit, asluha sabit, di akarnya itu baik, keimanan yang tidak terlihat itu. Dan wa far'aha fis sama, dan keimanannya itu memberikan kebaikan, kebaikan yang kelihatan. Jadi orang yang memiliki keimanan yang baik, mereka akan memberikan kebaikan pada orang lain tanpa mengenal zaman, tanpa mengenal waktu, selalu menyebarkan kebaikan, senyum, gitu kan. Dan juga penting juga kita mencari guru yang benar. Karena kalau kita sampai salah dalam mencari guru, nanti dampaknya kita salah dalam memahami Islam. Ya, jadi malah kita memahami Islam seperti pemahaman orang-orang liberal, seperti tadi yang pertama kali saya jelaskan di surat At-Taubah. Ya, terus dalam Islam sanad keilmuan itu sangat penting. Nah, jadi perhatiin latar belakang gurunya, apa yang dipelajari oleh gurunya. Jadi nggak berlaku tuh istilah don't judge by cover. Ya, jangan nilai dari cover. Oh ya, ya jangan nilai dari cover. Jadi nilai isinya gitu. Nah, berlaku ya berlaku. Berlaku tuh istilah tersebut. Jadi jangan nilai dari cover aja. Covernya juga dinilai lah gitu nih. Covernya dinilai, latar belakangnya dinilai, pendidikannya di mana dan sebagainya. Itu surat Ibrahim. Tapi kita coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ini termasuk surat Makiyah tadi. Kecuali ayat 28. Dan jumlah ayatnya ialah 51, 52, atau 54, atau 55. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu a'lamu bi bidzalika hadhil Qur'an. Allah yang mengetahui maknanya. Hadzal Qur'an, adapun Al-Qur'an ini kitabun anzalnahu ilaik. Kitab yang diturunkannya kami turunkan kepada kau, hai Muhammad, itu Muhammad, itu frijan nas minal zulumatil, itu untuk mengeluarkan orang manusia minal zulumat dari uh, kegelapan, al kufur, itu dari kekafiran, ilan nur, pada keimanan, al iman,
pada cahaya al-iman, yaitu iman, biizni dengan izinnya, diamri dengan perintahnya, rabbihim yaitu perintah Allah Taala, fayubaddiru mina ilan nur, ya Allah mengganti keimanan, kekufuran mereka itu pada cahaya. Jadi artinya dalam dakwah bukan kita sebenarnya membuat orang-orang itu mendapat hidayah. Jadi atas izin Allah, ada perannya Allah Taala. Kita hanya menyampaikan. Ini kewajiban kita adalah uh, berubahnya seseorang itu ialah atas kehendaknya Allah Taala, atas izinnya Allah Taala. Maka kita perkuat dengan doa agar mereka berubah. Ila sirat, kepada jalan Toriqi, ayat Toriq, jalan Al-Aziz, itu Al-Ghalib, pada jalan Allah yang Maha Kuasa, Al-Hamid yang terpuji, Mahmud yang terpuji pada Allah Taala ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita ini pada surah Al-Hijr, pada surah Al-Hijr saya tampilkan lagi selanjutnya surah Al-Hijr. Nah, surah Al-Hijr ini terdiri dari 99 ayat. Terdiri dari 99 ayat. Ya semuanya, semua surah Al-Hijr ini surat, ayat-ayatnya ayat-ayat makiyah. Surah Al-Hijr ini berbicara tentang, apa dinamakan dengan Al-Hijr karena ada kisah Ashabul Hijr, yaitu kaumnya Nabi Soleh, ya adanya kaum Nabi Soleh. Dan para ulama berpendapat uh, Al-Hijr ini juga itu memiliki dua makna. Ai al-makan al-mahjur, yaitu tempat yang terlarang, dari mana sanalah kaum Nabi Soleh itu diazab oleh Allah. Makanya eh, para sahabat diperintahkan untuk cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Tempat ini adanya di antara Khaybar dan Tabuk. Antara Khaybar dan Tabuk. Nah, tempat ini termasuk tempat yang diazab oleh Allah Ta'ala. Makanya diperintahkan bagi siapapun yang melewatinya untuk bersegera meninggalkannya. Jadi jangan sampai tempat itu dijadikan tempat rekreasi, tempat berwisata, dan lain sebagainya. Adapun kalau untuk menjadi pelajaran meneliti itu masih ada, diperbolehkan. Tapi kalau sekedar main-main, gak jelas tujuannya, itu justru dilarang. Malah-malah nanti dapat azab gitu kan, alhamdulillah. Oke. Dan ayat ini, surah Al-Hijr berbicara tentang kewahyuan Al-Quran, konsep kebenaran, bagaimana konsep kebenaran, dan juga tentang akhirat. Oke, kita coba langsung aja pada baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Tilka itu hadir ayat, ayat-ayat ini, ayatul kitab, ayat kitab, ayat Al-Qur'an, wal irafah, dan irafah bermakna min, dengan min. Wa Qur'anin mubin, itu Al-Qur'an, dari Al-Qur'an yang memiliki makna yang jelas. Muthiru lil haqq, yang menampakkan kebenaran, keimanan, minal batil, daripada kebatilan. Ya, jadi sama kayak penjelasan sebelumnya, atufu bi zaiyadah sifati rubama, barangkali rubama bitasydid bertakhfif, yawaddu yatamanna, ya mereka berangan-angan, menghayal, alladzi nakafaru, yaitu orang-orang kafir, yaumul qiyamah, uh, pada hari kiamat, idza ayatu halahum, jadi mereka pasti akan melihat juga pada hari kiamat keadaan mereka sendiri, wahalul muslimin, dan keadaan orang muslimin. Jadi orang-orang, orang-orang kafir, orang musyrik, mereka berangan-angan untuk
eh diminta azab ya. Ya, atau ya yang nggak jelas gitu yang mereka angan-angankan. Mereka melihat bagaimana keadaan mereka dan keadaan orang-orang muslimin itu berbeda. Nah, laukanu muslimin. Nah, seandainya dulu mereka beriman menjadi muslim. Warubba dan makna rubba itu ditaksir banyaknya angan-angan mereka. Baik teman-teman, insya Allah kita bahas yang terakhir surat An-Nahl. Surat An-Nahl ya. Oh ya, ini tadi saya lupa satu. Eh, nah, tadi ada Al-Hijr makna keduanya ya. Al-Hijr makna kedua itu mahfudun minal hijarah. Jadi rumah dari batu. Jadi rumahnya orang-orang pada saat itu terbuat dari batu. Ya, para ulama ada yang berpendapat demikian. Tapi pendapat yang lebih kuat yaitu Al-Makkah Al-Mahdu. Nah, selanjutnya surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu surat lebah. An-Nahl yakni lebah. Eh Ia makiyah termasuk surat makiyah illa wa in'a eh, kecuali ayat ke 126. Nah, kecuali ayat 126 wa in aqabatum ya ila akhiriha sampai pada akhir ayat. Dan jumlah ayat pada surah An-Nahl ini ialah 128 ayat. Ya, 128 ayat. Ayat apa dalam surat An-Nahl ini memberikan gambaran perumpamaan seorang muslim dengan atau seorang mukmin bagaikan dia itu seorang lebah seharusnya. Yang mana mereka itu memiliki orientasi kebaikan. Yang mereka hasilkan ialah kebaikan. Jadi seorang mukmin layaknya bukan seorang layaknya seekor lebah. Yang mana lebah itu menghinggapi bunga, misalnya ada bunga, nah yang dihinggapi, tapi lebah tidak meninggalkan keburukan pada bunga tersebut, bahkan apalagi merusaknya. Dan ketika sudah apa namanya diambil nektarnya, diolah dalam perutnya justru menghasilkan kebaikan yaitu madu. Nah, maka selayaknya seorang mukmin, seorang muslim seperti lebah memiliki kebaikan atau berorientasi kebaikan apabila eh, tinggal pada suatu tempat seharusnya mereka itu mempelajari nih apa saja kebaikan yang ada di sana dan diambil kebaikannya dan tidak meninggalkan keburukan, tidak merusak gitu. Ya, tidak merusak. Jangan sampai kita menjadi benalu bagi orang lain dengan menjadi masalah, apalagi menjadi eh, seperti dikatakan oleh dosen saya, sudah menjadi beban keluarga, beban negara, beban masyarakat. Tahu-tahu nanti di akhirat malah menjadi beban beban akhirat, beban malaikat. Ya pastinya malaikat gak ada bebannya, cuma guyonan doang. Tapi jangan sampailah kita dalam hidup ini menjadi sampah masyarakat yang menjadi uh, beban bagi orang lain. Tapi kitalah yang meringankan beban orang lain. Nah, kitalah yang meringankan beban orang lain. Kitalah yang menyebarkan kebaikan. Kita mengambil kebaikan dan menyebarkan kebaikan, tidak meninggalkan keburukan, apalagi menyebarkan keburukan. Jangan sampai begitu. Oke ya pemirsa, insya Allah. Nah, selanjutnya uh, nah, tadi keimanan seorang muslim itu bagaikan permisalan pada lebah, mengambil kebaikan, menyebarkan kebaikan, tidak mengambil keburukan, apalagi menyebarkan keburukan. Ya, lagi pula siapa ya yang mengambil keburukan?
Itulah. Jadi intinya sebagai seorang mukmin kita harusnya menyebarkan kebaikan seperti lebah, dan lebah ini memiliki filosofi hidup yang masya Allah, kerjasama kerjasama teamwork. Dan lebah ini dia mengkonsumsi yang baik-baik saja, tadi nektar, nektar bunga, saripati bunga, menghinggapi yang baik-baik, menempel pada yang baik-baik, bunga-bunga, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Selayaknya kita juga begitu sebagai seorang mukmin, kita mendatangi tempat yang baik-baik. Agar apa? Agar yang kita sebarkan pun nantinya ialah kebaikan seperti yang dihasilkan oleh lebah, yaitu apa? Madu. Dan banyak yang dihasilkan oleh lebah. Ada lagi propolis, kan? Ada lagi. Dan ketika kita berorientasi seperti lebah, maka niat awal kita pasti akan sejalan dengan sampai tujuan kita, ya pasti akan sejalan, dan nggak akan mungkin cara yang dimulai dengan cara yang baik itu akan berakhir dengan keburukan, nggak akan mungkin. Nah, tapi sesuatu yang sudah dimulai dengan kesalahan pasti akan berakhir dengan keburukan. Dan jangan kita Kita belajar belakang di siap-siap apa? ya, oke teman, jangan sampai kita malah menjadi rayap gitu kan. Rayap itu merusak dari dalam, membuat kekuatan menjadi lemah gitu. Jangan sampai, ya. Oke, kita langsung baca tafsir ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama istabqa'al musyrikun, ketika terlambat orang musyrik, al-azab, azab nazalah, turun, ata amrullah, datang uh, perintah Allah, yaitu as-sa'ah, yaitu hari kiamat, wa ata bisirah al-madhi, dengan redaksi masa lampau, tahqiq, untuk menekankan wuqu'ihi, kebenaran, qarabah, bahwasanya kiamat itu ialah dekat. Nah, jadi walaupun kiamat itu ialah terjadi nanti di masa depan, kita nggak tahu kapannya gitu kan, tapi Allah memberikan gambaran atau redaksi bahwasanya eh, kiamat itu dekat gitu. Bahkan Allah menyebutkan kiamat itu redaksinya ialah sudah berlalu. Artinya apa? Ya, kedekatannya itu hari kiamat. Nah, fala tasta'jiluhu, maka janganlah kalian ber, eh, bergesa-gesa, yaitu orang-orang musyrik meminta, taqlubuhu, meminta agar hari kiamat itu datang cepat gitu. Qabl qabl hinihi, sebelum waktunya. Fa innahu, sungguhnya perintah Allah, itu amrullah, perintah Allah, waqi'i waqi'un la muhallah, pasti. Nah, jadi kiamat itu pasti, bukan hal yang mustahil. Subhanahu, namun segala puji bagi Allah, tanziha, kesucian, lahu baginya, wa ta'ala amma yusyrikun, maha luhur Allah dari apa yang orang-orang musyrik itu lakukan, bihi waihi, dengannya, selainnya. Ya teman, jadi Masya Allah, surat An-Nahl ini yang mana menjadi poros
pada kebaikan dan keburukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah bahas 8 surat tadi ya. Surat Taubah, surat Yunus, surat Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan Al-Hijr. Lalu yang terakhir ialah surat An-Nahl. Nah, semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Saya Muhammad Zaki Hamid. Mohon maaf apabila sekiranya ada yang kurang, ada yang mungkin ada yang keliru juga gitu kan, karena saya yang banyak yang berbicara. Semoga Allah bimbing juga lisan ini dalam kebaikan, dalam kebenaran. Kepada Allah Ta'ala saya memohon ampun. Astagfirullahaladzim. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya apa yang saya bahas ini. Semoga nanti juga ini menjadi pedoman kita dalam kebaikan. Semoga Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran dan Allah beri kita kebaikan padanya. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.